سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث salah satu tempat sholat kita itu makanan tohir, tempat yang suci. Ditegaskan dalam hadis dari baginda Nabi, naha ayyusalli fi sab'a mawadini, bahwa Rasul pun baginda Nabi menyegah kepada kita khusus umatnya, yaitu ayyusalli, jangan sholat di tempat yang 7 ini. Jadi Rasul menyegah umatnya untuk sholat dalam satu tempat, dalam satu makom, dalam 7 makom. Mana salah satunya? Yang pertama al-muzbalatu. Apa al-muzbalah? Yaitu sampah. Nah, tempat sampah. Nah, tempat sampah. Kenapa? Banyak kotoran. Nah, gitu ya. Banyak kotoran. Boleh. Yang kedua majzaruhu. Wah, ini bahasa kiasi gitu ya. Apa yang kedua? Yaitu tempat pemencitan, kandeng mateni hayawan. Bahasa jauh-jauhnya ya. Artinya tempat yang sering dilakukan penyembelih hewan di situ, baik hewan kurban maupun hewan biasa. Nah, repot itu tidak boleh. Jadi kalau ada tempat yang lebih layak, diharuskan tempat yang lebih bersih. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga makbaroh, di dalam kuburan, di tempat kubur itu tidak boleh pas sholat. Gitu ya. Pak Ustaz, kalau Madinah dekat makbaroh Rasulullah itu tidak sedikit orang yang sholat. Gimana dulu? Ada makbaroh disekap dengan tembok, ada satu tembokan Pak. Gitu ya. Itu jamaah itu sholatnya bukan di makbarohnya, melainkan di luarnya. Nah, kalau di luarnya tidak jadi masalah, karena tidak sedikit makam-makam para habaib itu dijadikan masjid, tapi bukan di tempat itunya, bukan. Nah, yang tidak boleh kata Rasulullah makbaroh, apalagi di atas kuburannya. Kenapa? Yang namanya makbaroh kuburan itu Pak, itu kontak komunikasi dengan ahli kubur itu langsung. Jangankan sholat, kita liwat ngobrol di sana, itu kedengaran tak sama ahli kubur. Sedang liwat, ya ada yang mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur, itu kedengaran Pak. Itu dijawab waalaikumsalam. Jadi ya, Pak Mansur. Oh, kalau di liwatnya nggak ngomong apa-apa, melainkan iya Pak Dola yang ngomong batur mereka. Kita kadangnya Pak. Bang, saya ngomong lain bilang Pak itu saya tadi itu apa? Nah, makanya dianjurkan begitu kita liwat, khususnya kita ingin pertama berziarah kubur, baik ke orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, apalagi para aulia-aulia Allah, disunnahkan mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur, darul qaumil mukminin wa antum lana salam wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Membaca itu minimalnya ulun salam harus Pak. Seperti kita nyemak ke satu tempat, aku ke kabinat itu salam aja, langsung asup Pak. Turun poin, ini duit misalkan, langsung Pak pinjam duit atau orang-orang dibere, ke ahli kubur sama. Gitu ya. Nah inilah yang ke makbaroh, tidak boleh sholat di makbaroh. Terus wakori atau tori, sholat di tengah jalan atau sholat di tengah jalan. Nah, mencegah Rasulullah atau kesian. Nah, terkecuali ada qayyidnya. Contoh misalkan ingin melaksanakan sholat Jumat berjamaah, jalan sementara ditutup. Itu pausnya di tengah jalan, sudah di stop sama kita. Ini yang dimaksud tengah jalan ini jalan yang aktif. Sekira-kira kita sholat di situ membahayakan diri kita. Kalau Rasulullah menegas, gitu ya, bukan perasaan. Terus wal himam, apa himam? Nah, himam ini ada yang menyebutkan kandang kerbau, himam. Ada yang menyebutkan al himam, wakilah kamar mandi. Nah, kamar mandi
taklim kan. Apa sebabnya? Tempat jorok. Itu derajatnya imam itu pas sama seperti pasar. Makanya di dalam ilmu taklim ilmu ta'lim menyegah orang ketika makan makanan di dalam pasar. Kalau bisa membawa bungkus, bawa bungkus bawa ke rumah. Jangan makan di situ. Karena apa? Jorok-joroknya perkara di dunia ini selain imamnya itu di dalam pasar, Pak. Kenapa disebut jorok? Karena begitu kita makan dan melihat banyak pengemis-pengemis, kita lagi makan enak-enak, itu sementara itu sedang kelaparan melihat kita. Itu salah satu bentuk makruh, Pak. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang banyak yang masang status sebelum makan itu. Awas. Di dalam taklim menjelaskan ketika orang memposting, menyebarkan suatu makanan tapi tidak diberi, itu hukum makanannya bisa tiba haram. Pertama tiba makruh. Kalau sampai orang yang melihat makanan kita pengen lapar, kita tidak memberi, sampai kepada derajat haram. Ya, makanya awas. Sudah dari sekarang itu kebiasaan. Keluarga kita buat kadang-kadang ya, itu di posting makanan banyak. Kira ada yang komen tuh ya yang sih, dia bahaya sih. Ada yang sekali itu bahaya. Karena rencana sebenarnya. Namun hanya tawaran seperti kita berkaca seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu sekali nawarin makan tetangganya, berapa kilometer tetangganya. Jadi prinsip baginda Nabi Ibrahim, dia sebelum gampang aing sebuah, yang penting bukan aing sebuah, gampang aing sebuah. Beda jadi Ibrahim rangkas gitu dikunci atau membeli bakso nah tetangga belakangnya awan. Ini namun juga. Nah inilah yang terakhir, wa ma'atinil ibir, kandang kerbau, kandang onta, kandang kambing dan sebagainya. Tidak boleh sholat di tempat-tempat itu. Ya, terkecuali di darurat. Seperti apa? Contoh misalkan pengaman kerbau, sekira-kira dia tidak sanggup untuk salin untuk ke tempat sholat, entah dengan prinsip yang baik, itu dianjur tidak jadi masalah. Tapi kalau dia masih bisa ya ke tempat yang lebih layak, diharuskan ke tempat yang lebih layak, yang di tempat inilah wama'atinil ibir, yang di tempat kandang kambing, kandang kerbau, kandang sapi dan lain sebagainya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Nah di pertemuan ini kita akan membahas rukun-rukun sholat. Gitu ya. Apa sih yang dinamakan rukun? Rukun itu gerak-gerak, bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang dilakukan, yang harus ya, bukan yang biasa, yang harus dilakukan ketika sholat. Hilang satu, batal sholat. Hilang satu, batal sholat. Makanya harus ada nih, gitu ya. Ada berapa? Nah, kata Imam Sujai dalam kitabnya Fathul Qarib yang syarah Tausyeh, itu disebutkan di sini bahwa rukun sholat ada 18 perkara semuanya. Harus ada dalam diri kita ketika melaksanakan sholat. Yang pertama an-niyatu, niat melaksanakan sholat. Wahia qasdus syai'i, tempatnya di dalam qasdus syai'i muqtaronan, dibarengi dengan melaksanakan. Jadi tidak cukup hanya seperti ini. Misalkan Pak Ilyas mau sholat maghrib, niat mau sholat maghrib. Nah, udah kan niat berjamaah di rumahnya mula niat mau sholat maghrib, udah niat. Tetapi tidak termasuk muqtaronan PPDG. Nah, masuk ke sholat, begitu takbir harus niat lagi. Itu niatnya itu tidak cukup. Gitu ya, tidak cukup. Nah, dibarengi muqtaronan PPDG. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, jadi bagaimana sholat fardhon wajib niatul fardhon. Nah, jadi qasdu ta'arud takdinya harus jelas. Kalau niat fardu harus fardu, kalau niat sunnah harus sunnah. Jangan ditukar, jangan kebelinger. Jangan wajib jadiin sunnah, jangan sunnah jadiin fardu. Usolli fardhul maghribi. Cukup
niat sholat fardu. Sebab dianjurkannya yang dimaksud an-niyah di sini, ta'yin di sini yaitu niat sholat fardu. Itu sudah cukup Pak. Sebab kan kita orang diajarin oleh orang tua dulu kita itu sangat luar biasa lengkapnya Pak. Usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman bismillahi ta'ala sempurna jadi masalah. Nah, bagaimana itu yang dinamakan sunnah. Nah, yang cukupnya di sini niat usolli fardhu maghribi itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup segitu juga. Nah, itulah yang pertama. Jangan dibolak-balik, mau lihat sunnah-sunnah, mau fardu-fardu, yang ditukar. Sebab apa? Wasdu fi'lihi wa ta'ina min subhi au kuhil masalah au kana fi sholatul nafil dan waktu. Nah, kalau misalkan melaksanakan sunnah itu harus ada sebabnya, harus mempunyai waktu tertentu. Gitu ya, misalkan kita mau sholat sunnah ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghribi, sudah cukup ya sholat sunnah maghrib. Nah, kalau misalkan seperti di luar rawatib, qobliyah ba'diyah itu harus disebutkan, usolli sunnatal istisqa, gitu ya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud itu harus disebutkan, gitu ya. Sholat hajat pun harus disebutkan. Bahkan kalau sholat hajat itu banyak ulama berpendapat niatnya. Niat hajat di belakang baik, di depan juga baik. Usolli sunnatan bi qada'il hajat, kalau kata ini dengan salah. Maka usolli rakaat ini di hajati, di qada'il hajati enggak jadi masalah. Yang penting kita ngerti aja. Gitu ya. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, wasani al-qiyamu ma'al qadri. Yang kedua yaitu berdiri. Untuk siapa? Untuk orang yang kawasa, untuk orang yang berpuasa, yang bisa berdiri saat sholat. Gitu ya. Makin ajaza anil qiyami, ketika apes, ketika kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kok ada duduk. Nah, sebenarnya Islam itu memudahkan, fikih itu memudahkan, bukan menyusahkan. Kalau ada yang bilang ngaji fikih lah, berarti ngaji fikih mah ini salah-salah juga sholat. Itu salah. Orang yang dikoreksi itu harusnya orang yang dikoreksi ketika dia sholatnya, kata gurunya ini harusnya seperti ini, jangan seperti ini. Itu seakan-akan memberi kasihan, gitu ya. Emang yang namanya orang yang sholat ilmu ketika salahnya itu dikiparat. Tapi sampai masa masalah terus. Nah, itu kan ini kita ketemu nih. Ketika sholatnya yang tidak kawasa untuk berdiri, Anda untuk dipersilakan untuk duduk. Nanti kita bahas antara ruku iktidal orang yang sambil berdiri dan duduk itu beda Pak. Nanti ke depan kita akan menjelaskan. Kaifasya'ah wa qu'udun. Nah, ketika orang yang tidak sanggup duduk, qu'udan muftarisan, yaitu sambil tidur. Gitu ya, tidur dihadapkan ke kiblat. Muftarisan afdala, gitu ya, tidur menggunakan muftaris. Muftaris itu ada yang menyebut bantal. Jadi jangan tiduran seperti tiduran kita pada umumnya lah, ngarep duduk lalu. Nah, itu seperti itu. Jadi disandarin bantal. Jadi muka kita itu ke kiblat. Jadi muka kita itu ke barat. Jadi disandar ke bantal. Itu prak-prakan sholat sambil tidur. Gitu ya. Inilah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Ini termasuk rukun sholat, takbiratul ihram. Fayuta'ayyanu 'alal qadirin nafki. Nah, harus ditentukan untuk orang yang kawasa. Allahu Akbar, seperti kita lah. Alhamdulillah kita mah ya bersama Pak Mansur sampai Pak Opik semuanya biasanya pada pas ya. Allahu Akbar, bisa semuanya. Untuk yang tidak qadir ini yang tidak apa? Dia udah pesantren. Kalau enggak dia baru masuk Islam, dia baru tahu agama, baru bisa sholat, mengucapkan apa alif misalkan ain, Allahu Akbar misalkan. Jadi ada kalimat-kalimat yang dirubah. Jadi
dihampura, dimaafkan, dikibarat selama dia ingin terus belajar. Nah, di modal kita yang sudah tahu merubah takbir tidak termasuk sholat, batal sholatnya. Kalau merubah takbir, gitu ya, Allahu Akbar. Terus dijelaskan lagi di ayatul Allahu Akbar, fala yasihu, tidak sah orang yang mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar. Awas ya. Nah, karena apa? Memang kalimat Allah itu banyak, ada asmaul husnanya ada 99. Tapi tidak cukup, bahkan disebut fala yasihu, tidak sah orang yang menyebut Ar-Rahmanu Akbar. Gitu ya. Pada umumnya, walahu wala yasihu ila taqdimul khobar, tidak juga mengedepankan khobar daripada mubtada. Contohnya Akbarullah, Akbarullah dibalik, bukannya Allahu Akbar utawi Allah iku maha agung, ini mah dibalik, Akbarullah iku maha agung utawi Allah. Nah, apa soalnya? Kalau yasihu biasa. Sama halnya kita mematkan, memanjangkan, menambah huruf, sama halus Pak. Satu huruf nanti di Fatihah yang lebih penting. Satu huruf dalam alat itu ketika kita menambah, mengurang, menambah tasydid atau merubah, itu merubah maknanya, acak-acak dan sholatnya. Nah, ini harus kita perhatikan takbir. Contoh misalkan ada orang yang menambahkan waw, Allah. Nah, awas. Sama itu. Ayo ya. Sosok pentes dia tak. Allah benar sama. Awas, alif langsung ketemu lam, namanya tamkhim, harus ditebalkan. Allah seminimal. Nah, emang saya bukan ahli qori, tapi seminimal harus seperti itu. Yang ditambahkan Allah, wow kan ada wawnya ini. Apalagi wawnya di hurufan nih. Allah misalnya, oh kan jasa itu. Kalau di guru di Al-Husna ya namanya. Kalau ayat itu takbir gitu jamaah Al-Husna-nya, awas tak. Takbiratul ihram. Mana lagi? Waman ajaza ala nafsi bihabil arabi. Nah, sampai sejauh mana orang yang apes? Ajaza itu apes. Apes itu yaitu ketika orang tidak bisa mengucapkan Arab sama sekali. Nah, itu dipersilahkan untuk mengucapkan pakai bahasa daerah masing-masing. Allah Maha Agung misalnya. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita itu batal soalnya. Ketika kita mengucapkan Allah Maha Besar. Allah itu maha besar. Nah, awas. Gitu ya. Nah, inilah. Mana lagi? Di ayat lugatan sya'a wa la yaqulu anha ila dzikril akhiri wa yajibu qarnun niyati bi takbiri. Wa yajibu qarnun niyati bi takbiri. Jadi ibtida'u bihi bi takbiri. Permulaan awal masuk sholat itu ketika kita mengucapkan takbir Allah, itu sudah termasuk sholat. Gitu ya, bukan dari barnya, bukan dari di kembarnya, tapi melainkan dari lafaz kalimat kita Allah. Ustaz, panjangnya berapa harkat? Banyak, dua berpendapat ya. Kalau kita ingin meningkatkan kekhusyuan kita karena ingin memperdalam kalimat yang kita baca, misalkan kalimat yang kita baca usolli fardhal maghribi salah sarkaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah qasdu menejak di hati kita, menggambarkan arti dari ucapan yang kita maksud. Nah, jadi masalah sampai seberesnya Allah, hati mengucap saya niat salat fardu 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala supaya apa? Meneguhkan niat kita, mentauhidkan, mengkukuhkan supaya tidak elok-elok lagi. Makanya ada yang misalkan Allahu Akbar itu apa? Mungkin niatnya sudah kuat. Allahu Akbar. Nah, mungkin sudah kuat. Yang dicela sama kita. Mungkin sudah kuat. Itu kepribadian masing-masing aja. Kembali ke kepribadian masing-masing. Apa Ustaz? Saya mah kalau misalkan sholat Allahu Akbar itu kemana-mana. Udah yang panjang aja. Sebab kalau kita berbicara tentang tajwid itu Allah itu mad badal itu cuma 3 rakaat. Nah, ini kalau berbicara tajwid berbeda dengan kita mengukuhkan niat kita sholat. Gitu ya kayak. Nah, inilah takbiratul ihram harus dihadirkan ketika kita
sholat. Ini tidak cukup Pak, tidak maksudnya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Awas, berbeda. Kalau sujud sahwi itu insya Allah kita ke depan akan membahas perkara-perkara yang disunahkan sujud sahwi. Ini rukun ini tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau rukunnya tidak dilaksanakan, batal sholat. Gitu ya, takbiratul ihram. Terus yang keempat, wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah ini. Ya, kalau kita berbicara Al-Fatihah, kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i yaitu permulaan surat Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Tahunya cukup di hati kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seminimal terdengar sama telinga kita. Mau sholat bangsa Banten, mau bangsa Elon, artinya mau bahasa yang keras, mau bahasa yang tidak dikeraskan, itu seminimal kedengaran sama kuping kita. Jangan roman-roman, jangan samar-samar. Punya doang. Gitu. Jangan ada juga basicnya kepikiran kreditan motor, ke sholat, ya. Kepikiran hutang di mana-mana, gitu ya. Nah, ini juga sama. Bacanya seperti takbiratul ihram, jangan sekali-kali merubah. Makanya ada kan di dalam Fatihah itu sampai dijelaskan sama Imam Nawawi bahwa ada bab Fatihah. Di situ ada panjangnya, di titik mana, tasdidnya di titik mana, supaya bertujuan untuk menggunakan Fatihah kita. Salah satunya, nah ini tadi, kalau misalkan ada ayat yang tasdid harus ditasdidkan. Kalau ada ayat yang panjang harus dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya. Itu harus gitu Pak, jangan dirubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang sudah tasdid jangan, yang tidak tasdid jangan ditasdidkan. Ar-Rahmanir-Rahim misalkan. Itu awas. Itu sama halnya menambahkan tasdid. Sebab kan itu Arab kalau misalkan ditambahkan tasdid kalau ke huruf itu sama aja merubah makna, rusak suaranya. Kalau misalkan ditasdid misalkan tetap ya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau misalkan tasdid, kan dalam hukum tajwid itu kalau tasdid itu headnya ada dua, yang satu head mati, yang satu head hidup. Nah, sedangkan di dalam hukum asalnya tidak ada head hidup dan head mati, langsung aja. Nah, makanya jangan dirubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya, jangan diceperin. Iyyaka na'budu, sebab maknanya iyyaka, kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku memohon. Kalau misalkan tidak ditasdidkan, berubah maknanya Pak. Kepada matahari, kalau nggak salah itu matahari maknanya. Kepada matahari aku menyembah, dan kepada matahari aku memohon. Musyrik Pak. Kalau kita ngerti makna, gitu ya. Makanya awas dalam surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin itu harus dikenakan semaksimal mungkin. Liman yahfaduha fardhan kanatis sholatu aw naflan. Nah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah pun harus dilaksanakan, apalagi yang fardu. Artinya yang sholat sunnah pun misalkan ba'diyah kita misalnya tadi nyunahan sholli sunnatal maghrib ba'diyah Allahu akbar, langsung masuk susuratan ya hai ngelangges bisa bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Itu ya sama bukan doang mau diganjar. Nah, jadi Fatihah itu harus ke bawah, baik melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Ayatan minha kamilatan. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasydidatan aw abdala harfan min harfin lam tasihha qira'atihi. Tidak sah membaca Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu termasuk dalam rukun sholat. Ketika orang yang man asqata itu menggugurkan itu menghilangkan huruf-huruf di dalam Al-Fatihah, lam tasihha qira'atuhu, tidak sah membacanya. Atau tasydidatan, menambah
asqata mengurangi tasydidnya sama atau mengganti gitu ya an'amta ain kabeh gitu ya awas lah siratal ladzina an'amta awas ya ketukar antara alif dan ain gitu ya ditukar abdalah harfan min harfan manhatin lam tasihha qira'atuhu wala sholatuhu in ta'ammada gitu ya tidak dihitung sholat meskipun lamun atau melaksanakannya secara sengaja wa illa wajaba alaihi i'adatul qira'ati kalau misalkan kita tahu ain bacaan satu saya bacanya Fatihahnya ngerasa salah harus dibalikin lagi harus dibalikan i'adatul qira'atil Fatihah harus dari bismillah lagi misalkan tadi ayat iyyaka na'budu harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia ingat ini mah harusnya ada tasbih dari bismillah lagi Pak ini hukumnya Fatihah kalau susuratan gitu ya kita nggak sanggup balikan lagi itu nggak jadi masalah langsung hukum juga Pak misalkan Pak boleh kuliah ayat kafiru kita manggil finisna ya ayat kafiru wala a'budu ma ta'buduna wala antum a'budu ma a'budu wala antum a'budu ma a'budu wala antum kemana ya Allahu Akbar nggak jadi masalah tapi kalau Al-Fatihah itu nggak boleh ulangin lagi ketika salah ketika lupa ulangin lagi ya rukun min arkanis sholat gitu ya mana wajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayataha wajib mentartibkan ayat Al-Fatihah meskipun secara makna tidak jadi masalah ada orang yang membaca mungkin lagi tadarus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ar-rahmanir rahim alhamdulillah jadi masalah tapi ketika sholat masih tidak boleh jadi diwajibkan mentartibkan gitu ya Al-Fatihah yang disebutkan ummul kitab. Nah kalau saya kupas sedikit pernah orang yang bertanya kenapa sih kan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini banyak yang mungkin pada tahu yaitu ayat Iqra ya alat ayat yang pertama diturunkan ke Nabi yaitu surat Iqra ketika Nabi baginda Nabi sedang uzlah menyendiri di gua Hira ada turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nah setelah ayat Iqra Nabi merasa menggigil sakit luar biasa langsung ke rumahnya diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah selimutilah nah begitu tengah-tengah tidur turun ayat ya ayyuhal mudatsir ayat kedua wahai orang-orang yang tertidur bangunlah dari tidurmu laksanakan sholat sunnah terus itu Fatihah bukan ayat pertama tapi kenapa di dalam mushaf kitab-kitab samawi kitab-kitab Al-Qur'anul Azim menempatkan Al-Fatihah di tempat yang pertama kenapa sebabnya karena yaitu kata banyak ulama berpendapat salah satunya memang di Baitul Muqaddasnya di Lauh Mahfuznya itu sudah cetakannya bukan seperti kita Pak Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran itu di alam mahfuznya sudah seperti itu rupanya. Nah sudah di alam mahfuz transit dulu kemana ke Baitul Izzah. Ini memang pernah saya bahas waktu tausiah Ramadan, gitu ya. Kalau ada yang hadir itu ada saya bahas itu. Itu transit dulu turun di Baitul Izzah di langit dunia. Nah setelah di langit dunia baru itu diturunkan sesuai kebutuhan, gitu ya. Ada orang yang bertanya tentang anfal peperangan yas'alunaka 'anil anfal turun ayat tersebut qul a'udzu birabbil falaq turun ayat jadi ada nuzulul Qur'annya nah jadi kenapa Al-Fatihah ditempatkan di tempat yang pertama apa kan Al-Fatihah itu bukan surat pertama yang diturunkan karena memang di Lauh Mahfuznya itu sudah cetakannya seperti kita yang kita beli yang kita sering baca sama halnya seperti kodok kita apa
tertulis di lauh mahfuz itu jauh sebelum ibu bapak kita melahirkan kita, bahkan sebelum kawin, Pak. Ini kamu binti aku bakal dirizkian, bakal ada rezeki sekian triliun, bahkan mempunyai umurnya sekian puluh tahun. Kamu akan nikah, kamu akan mempunyai istri binti kamu akan mempunyai anak sekian, rezekinya itu udah ditentuin Pak di dalam waktunya. Itu namanya qada mu'allaq, qada yang tidak, qada mubrad, qada yang tidak bisa dirubah. Ada qada mu'allaq itu bisa dirubah. La yarudul qadra illa bidu'a. Bisa merubah qada mu'allaq itu dengan doa. Contoh kecil, misalkan kita bepergian, perjalanan. Qada kita, takdir kita menunjukkan bahwa kita itu harus kecelakaan, mengalami kecelakaan hebat. Berhubungnya membawa sama Ustaz, kata Ustaz kita sebelum berangkat yuk baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Baca doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din sampai beres. Itu bebarokatil doa, karena barokah doa yang tadinya harus kecelakaan diselamatkan, paling nyerempet doa Pak. Tapi tetap baik, Bapak itu marah kalau membela keserempet medos ya. Gitu ya. Benar sektor nyerempet. Itu enggak perlu nama kecelakaan ya Pak. Karena barokah doa keserempet doa. Gitu ya. Makanya dianjurkan sebelum kita melakukan hal apapun harus berdoa seminimal baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kalau kita perlu amrin tibalik melaksanakan perkara yang sah menurut hukum agama, yang jauh dari kata makruh, yang apalagi kata haram, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya meraksa aktivitas kita supaya lebih berkah, gitu ya, menentukan arah tujuan kita. Inilah balik surat Al-Fatihah. Terus yang kelima yaitu warruku. Yang kelima yaitu ruku. Ruku adalah salah satu rukun min arkan sholat. Aqallu fardihi liqaimin qadirin. Jadi sebatas ya, bukan batas. Jadi seharus seminimal orang yang ruku itu meskipun tidak bisa, kan sempurnanya ruku itu Pak, ketika kita melaksanakan ruku itu apa ya, tonggongnya ini ya, belakang kita itu jikalau menempatkan papan di atas kita ini itu bisa lurus, nah itu sempurnanya ruku. Tapi ketika kita tidak melaksanakan, tidak bisa seperti ini, seminimal tangan kita menempel di lutut kita, meskipun kita tidak lurus. Nah, minimal misalkan maaf ya. Nah, Allahu Akbar sempurnanya. Nah, misal kira-kira kita sudah lurus seperti ini, nah ini sempurna minimal, gitu ya. Kalau misalkan kita tidak, ganti misalkan, cukup, bukan video. Nah, kalau ini belum cukup Pak. Gitu ya, minimal. Itu makanya saja sesungguhnya pada salat udah. Jadi siswa. Gitu ya, tawar ruku. Minimal ruku. Nah, kalau pembacaannya itu termasuk hayat sunnah. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi. Itu termasuk lam yakdir ala hadar ruku'i in hana makdulun au akmala ruku'i taswiyatur raki'i dhahrihi. Nah, jadi harus sejajar dhahri, tonggong, apa sih bahasa Indonesia tonggongnya? Hadir ya, punggung kita. Nah, jadi dhahrihi wa untihi bihaisu yasironi. Jadi sama dengan cak ini. Jadi kalau orang yang misalkan bisa ke atas ini jangan, jadi harus disejajarkan dengan punggung kita yang namanya
tak kita juga pun ini. Wa nasbul saqihu akhdahu rukbataini biyadihi. Timbul pertanyaan, kan kita disunahkan melihat anggota sujud kita Pak Ustaz ketika kita sholat ingin mencapai ruku. Bagaimana ketika ruku? Ketika berdiri, bagaimana ketika ruku? Apakah melihat sujud kita? Nah, kalau melihat anggota sujud kan ayat anggota bawah ke atas saya ada gitu. Nah, bagaimana itu? Sama derajatnya, tidak usah melihat anggota sujud, cukup melihat jari-jari kita. Tapi ulang ayat di hatinya, nah, mentang-mentang tukang moles di goreng amat, gitu ya. Nah, inilah sempurnakan rukun. Ya. Mana lagi? As-sadisu at-tuma'ninatu fi, yaitu melakukan tuma'ninah. Tuma'ninah itu ngarangket, berhenti sejenak. Tuma'ninah di dalam rukun. Jadi Allahu Akbar, tuma'ninah, baru baca. Tuma'ninah itu sekedar baca subhanallah. Gitu. Membaca subhanallah itu istilah cukup. Subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, yang nomor ketujuh, Rabbu ila ruku'i wal iktidal. Nomor ketujuh yaitu iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ini termasuk rukun. Gitu ya. Jadi orang yang ruku langsung sujud tidak melaksanakan iktidal, lantas sholat tidak sah sholat. Dia harus ada melaksanakan iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Ibnu Fikih mengatakan di tangan kita di bawah saja tidak jadi masalah. Ilmu hadis mengatakan sami Allahu liman hamidah. Yang mana-mana juga baik. Mau yang di bawah baik, yang di sedekap kecil baik, yang tidak baik, yang tidak sholat itu baik, gitu ya. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, ini Rabbana lakal hamd itu termasuk bacaan yang ayat sunnah. Nah, tapi sampai sejauh mana tidak itu kau iman alal hayatil lati kana alaiya qabla ruku'i min qiyamil qadir. Yaitu sampai sekira-kira jangan menyamai orang yang membaca sempurna Al-Fatihah ketika kita iktidal. Hanya sebatas sami Allahu liman hamidah, mentang-mentang hayat khusyuk sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Gusti minta dirinya ngadoa sampai. Nah, itu bisa dalam derajat Al-Fatihah. Jangan sampai melebihi orang yang membaca Fatihah ketika melakukan iktidal. Seperti biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Gitu ya. Terus mana lagi? At-tuma'ninatu fi. Nah, juga sama melakukan tuma'ninah. Orang yang melaksanakan tuma'ninah itu akan kecil, Pak. Jadi akan kecil gimana? Sami Allahu liman hamidah, Allah. Itu lebih cepat. Jadi jangankan kita membaca subhanallah, nah, bacaan-bacaan yang ada di dalam iktidal, baca tuma'ninah kita kabur. Gitu ya. Itu model-model orang bergerak jangan pakai tuma'ninah supaya sampai karena derajat kekhusyuan, supaya sholat kita sempurna, gitu ya. Karena tuma'ninah itu termasuk dalam rukun min arkanis sholat. Watasimu as-sujudu, yang ke-9 yaitu sujud marrataini fi kulli rak'atin wa aqallahu mubasyiratun ba'di hayati. Nah, sedikit-dikitnya sujud itu, anggota sujud itu yang wajib dikenakan itu 7, Pak. Allahu Akbar. Apa? Ini tangan 2, lutut 2, kaki 2. Nah, itu yang harus
yang harus hadir, yang harus nempel di dalam bumi, ke bumi ya, ke lantai kita tempat kita sholat. Kening Pak, awas ya, bukan hidung. Kalau misalkan Allah menyeru umatnya, hidung dulu, kasihan yang kesek, itu waktu koser-koseran mana hindangan. Nah itu yang kening. Allahu Akbar dulu tadi. Nah, mengakhirkan yang lain seperti hidung, mulut, gitu ya, yang wajib. Nah bahkan di dalam hadis, kalau kita tidak memperdalam, kita duluan tangan apa duluan lutut, itu banyak pertanyaan. Kalau kita mengikuti hadis Nabi itu pada umumnya kalau di tempat yang biasa itu mendahulukan lutut, di tempat yang biasa. Tapi kalau di pelataran mendahulukan tangan. Allahu Akbar, sebab di pelataran itu kan ada batu-batu, Nabi milih, awas, jangan ini dijadikan ini sofi. Wah itu mah nggak ada, itu mah bid'ah, segala macam. Oh masalah sujud jadi bid'ah, ternyata karena apa ya, gitu ya. Nah semua juga baik, gitu ya. Nah berarti kalau ada orang yang sempurna tapi menghilangkan anggota sujudnya, sama halnya seperti lantas yang sholat dulu. Allahu Akbar, benar nggak dia tinggal mana gitu lah, boleh, gitu ya. Nah ini juga termasuk jari-jari kita harus dikebelah barat, harus dikebelah kiblatin. Allahu Akbar, jangan ini bang, yang dilipetin. Jadi harus seminimal jari kita itu diletakkan ya, disenaripin, dihadapkan ke barat, gitu ya. Kalau di dalam jam 10 gitu, oke sujud, gitu ya. Inilah sujud. Terus wala syiru at-tumaninah. Yang ke-10 yaitu tumaninah. Wal hadiya asyara al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan. Ya, duduk di antara dua sujud. Nah, sama juga halnya seperti orang yang sholat sambil duduk, orang yang sholat sambil berdiri, sama sujud duduk di antara dua sujudnya gitu-gitu aja, gitu ya, sama, tidak ada berbeda. Al-mut tojian atau sukunu ba'da harkati akdoi wa akmalahu ziyadatu ala dalika bidu'a'il waridi. Sempurnanya melaksanakan sujud di antara duduk di antara dua sujud, yaitu membaca tasbih, membaca doa Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Dan tinggalkan itu doa, gitu ya. Warzuqni, ya Allah minta rezeki, ada semua itu pada dalam doa Pak. Rabbi ghfirli, minta diampuni dosa, warhamni, minta dikasihani, wajburni, minta diberi kasih sayang, warfa'ni, minta diangkat derajat, warzuqni, minta rezeki, wa'afini, minta diampuni dosa, wa'fu anni, untuk orang-orang yang mengampuni dosa. Itu pada sempurna, gitu ya. Baca seminimal, gitu ya, baik sunnah maupun fardu terus dibaca. Nah, mana lagi? Wasani asyaro tumak ninah, sama melaksanakan tumak ninah. Wasalisa asyaro al julusul akhir, yaitu duduk akhir. Duduk akhir itu sama tasyahud akhir, gitu ya, sama halnya seperti tahiyat akhir. Yang namanya sujud akhir itu duduk tahiyat akhir. Jadi yang namanya sujud tasyahud awal itu tidak termasuk rukun, gitu ya, tidak termasuk rukun. Ketika kita meninggalkan hanya sebatas sunnah sujud sahwi, masih sah sholatnya. Ketika kita meninggalkan, kalau nggak lupa sujud tahiyat awal, gitu ya. Nah, tahiyat akhir itu seperti itu. Nah, agak dimiringkan kepala kita yang lurus, agak dibedakan dengan tasyahud awal, gitu ya.
Fi julusil akhiri wa aqallu tasyahudu, ada sedikit-sedikitnya tasyahud itu yaitu at-tahiyatu lillah wa salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sedikit-sedikitnya. Bagaimana sempurnanya? Wa akmalu tasyahhudu at-tahiyyatu, yang sering kita baca, yang orang tua orang dulu dan guru-guru kita sering mengajarkan kita. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sempurnanya membaca tasyahud akhir. Jangan dikurangi sama ini gitu ya. Jadi rukun itu ada terbagi ya, 3. Yang tadi kan ada 18, yang 18 itu terbagi 3, Pak. Ada bangsa qalbi, ada bangsa fi'li, ada bangsa qauli. Nah, kalau qalbi hanya niat 1. Nah, kalau sisanya fi'li dan qauli itu berbarengan, Pak. Berbarengan. Udah pasti qauli, kalau ada qauli udah pasti, kalau udah fi'li udah pasti qauli. Kalau udah rukun pekerjaan sudah pasti membaca. Gitu ya, seperti ini. Tasyahudul akhir duduk di antara dua duduk tahiyat akhir sama membaca tahiyat akhir termasuk rukun. Gitu ya. Inilah. Mana lagi? At-tasyahhudu fi al-khamisah asyara as-salatu 'alan nabi, shalawat kepada baginda Nabi. Nah, ini termasuk rukun min arkanis shalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sedikit-sedikitnya seperti itu. Ustaz, saya membaca sholat Ibrahimiyah bagus, sempurna. Sama sholli ala sayyidina Ibrahim. Ustaz, saya nggak pakai sayyidina, nggak jadi masalah. Yang dipermasalahkan harus seperti itu. Yang harus kita permasalahkan orang yang tidak suka sholat. Gitu. Orang yang masih sholat hanya tidak membaca sayyidina, itu jangan begini, Pak. Yang udah diharuan, udah jangan diperdebatkan. Gitu ya. Yang harus kita itu tegaskan itu orang-orang oknum-oknum yang tidak melakukan sholat. Yang lebih jelek lagi, nah haruan tato mereka tidak sholat. Gitu ya. Astaga. Nah, inilah. Terus wasadisa asyara taslimal ula, membaca uluk salam yang pertama. Jadi uluk salam yang pertama itu termasuk rukun. Yang kedua itu sunnah. Kalau misalkan mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Nah, baru di sini kita udah kebetulan uswah tentu besar, 2 angin. Nah, itu sudah nggak batal sholatnya, sebab sudah di akhir. Terkecuali sudah selesai, terkecuali masih di awal. Apalagi sebelum uluk salam, kontrol berarti misalkan. Nah, ngomong ya, gitu lah. Sekarang aja sejauh sekali. Kembalikan dari, gitu ya. Wasabi asyara yang khurujul minas sholat. Yang ke-18 yang terakhir yaitu tartibul arkan, mentertibkan setiap rukun. Jangan dibolak-balik, gitu ya. Jangan dari ruku ke berdiri tasyahud akhir ke uluk salam gitu acak-acak. Itu tidak termasuk tartib. Makanya tartib ini ditempatkan di terakhir karena rukun min arkanis shalah harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kajian ini kita dapat melaksanakan, kita bisa mencapai tingkat sholat kita yang ditetapkan oleh para ulama. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita bisa melaksanakan, diberikan ilmu yang manfaat, sehat walafiat, diberi keturunan yang soleh bersolehah, diberi rezeki yang halal berbarokah. Bibarakatikum mil kitab al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الملك المعروف بجبر حاجاتي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء والآباء والأمهات إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من عبادك الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل الذكر وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ومن أهل السوء والجهل ومن أهل الفتنة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.